syukur kepadamu karena Engkau mengundang kami ikut serta dalam ibadat siang hari ini. Dengan rendah hati kami datang membawa serta pujian, syukur, suka duka, dan segala kekurangan serta dosa-dosa kami. Bapa, kami meluhurkan nama-Mu, karena lewat ibadat ini kami boleh mengenang peristiwa keselamatan dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kami mohon penerangan Roh Kudus agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepadamu. Berikanlah rahmat kebijaksanaan, kesucian, dan kesetiaan bagi saudara-saudara kami, para pelayan ibadat pada siang hari ini, utamanya Ibu Pendeta Elizabeth yang akan menyampaikan firman dan renungan pada siang hari ini, sehingga bisa membawa kami semuanya semakin dekat kepadamu, ya Tuhan. Kami mohon rahmat persekutuan bagi saudara-saudara kami yang belum bisa hadir pada siang hari ini, dan juga yang berada dalam berbagai kesulitan hidup, agar mereka pun sadar bahwa hanya dalam persekutuan cinta-Mu orang yang susah akan dihibur dan yang berbeban berat akan diringankan, dan yang tanpa harapan pun, ya Tuhan, akan memperoleh kepastian kembali. Bapa, jam 3 pagi tadi adik kami ipar telah Kau panggil Yohanes Suyono di Bekasi. Saat ini jenazahnya belum bisa diambil karena harus pemeriksaan swab. Kuserahkan kepadamu, ya Bapa, berilah kemudahan dan kemurahan-Mu dalam menghantar jenazah ini ke liang kubur. Selamat jalan adik Suyono. Tuhan Yesus telah menjemputmu. Berilah penghiburan, ya Tuhan, bagi adik kami Veronica Kartini beserta keluarga besarnya. Berilah kelancaran dalam pemakamannya, ya Bapa. Berkatilah mereka yang terlibat. Bapa yang baik, semoga rahmat-Mu melimpah atas kami semua yang berkumpul dalam nama-Mu. Sebab dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Amin. Silakan Bunda Elizabeth untuk menyampaikan firman dan renungan. Kiranya Tuhan mengurapi Bunda. Ya, terima kasih Bunda Wiwi buat waktu yang diberikan kepada saya, juga seluruh pengurus dari Indo VWT Channel 231.
Mari pada kesempatan siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena hanya oleh anugerah-Nya, oleh kasih setia-Nya, kita bisa kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan saatnya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan baca. Pasal 5, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat 6, lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Ayat 9, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dari ayat-ayat ini, saya akan beri tema menjadi gereja Tuhan yang berkualitas. Bahana FM dan Female Radio. Dalam kisah para rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11 ini dikisahkan tentang suami istri yang bernama Ananias dan Safira, seorang anggota jemaat purba Yerusalem yang mempersembahkan persembahan dengan licik dan tidak jujur. Mereka mati karena ketidakjujurannya. Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, masihkah kita menjunjung tinggi kualitas gereja Tuhan ini? Sangat penting kita untuk menjadi anak-anak Tuhan atau pribadi-pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menjadi gereja Tuhan yang berkualitas? Yang pertama adalah tidak ada pengabdian yang pura-pura dalam gereja Tuhan. Yang pertama, tidak ada pura-pura. Kalau kita lihat kata pura-pura, pura-pura itu artinya adalah dibuat-buat, tidak sungguh-sungguh, tidak benar-benar, perbuatan semu dan bodoh, atau seolah-olah benar, tetapi sebenarnya menipu. Dalam kisah para rasul tadi, pasal 5 ayat 1 sampai 3 dikatakan, dengan setahu, saya ambil cuplikannya, dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian. Jadi Ananias ini, dia berserta istrinya menjual sebidang tanah, tetapi dia menahan sebagian. Ananias dan Safira ini melakukan kepura-puraan. Mereka melakukan tipuan. Mereka melakukan dusta. Sehingga Petrus mengingatkan kepada Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ya,
dikuasai, ditaklukkan atau direbut oleh iblis. Sehingga apa? Ketika Ananias melakukan kejahatan bersama dengan istrinya, mereka tidak merasa berdosa, mereka tidak merasa bersalah. Karena apa? Karena mereka sedang ada di dalam kuasa iblis, mereka sedang ditaklukkan atau direbut oleh iblis. Sehingga ketika mereka melakukan hal itu, mereka merasa biasa saja. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jika kita ingin mengabdikan diri kita kepada Tuhan, mari, jangan pernah kita mengabdikan diri kita setengah-setengah. Karena apa? Karena Tuhan mau supaya hidup kita, hati kita itu hanya tunduk hanya kepada Dia, kepada Tuhan saja. Dan bukan dikuasai iblis, tetapi dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, pengabdian yang pura-pura itu hanya akan melahirkan kejahatan. Dan kasih yang pura-pura hanya melahirkan kepalsuan dan kebencian. Di dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ananias telah menahan sebagian dari hasil penjualan tanah miliknya, tetapi ia berpura-pura seolah-olah memberikan seluruhnya. Dan hal ini Bapak Ibu terkasih sama dengan dusta di hadapan Roh Kudus. Bapak Ibu terkasih, seberapa banyak kita sering berlaku juga berpura-pura di hadapan Tuhan. Hati kita sering dikuasai oleh iblis daripada dikuasai oleh Roh Kudus. Contohnya, kita memuji Tuhan sambil marah, kita berbakti sambil kecewa. Kita berdoa tetapi kita nggak yakin. Kita berseru sama Tuhan tetapi ragu, ada keraguan-raguan. Mari pada siang hari ini kita diingatkan kembali. Jangan biarkan iblis itu terus berkuasa. Ingat, pura-pura dalam banyak hal sama dengan dusta. Dan dusta itu berasal dari si iblis. Jadi jangan biarkan hati kita, hidup kita dikuasai oleh iblis. Yang kedua, gereja Tuhan itu pasti berani jujur. Yang kedua, setelah yang pertama, jangan ada pengabdian yang pura-pura di dalam gereja Tuhan. Dan yang kedua, mari kita mau berani jujur. Tadi dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 4 sampai 5 dikatakan, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Dan ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak Ibu yang terkasih, kita diingatkan untuk kita mau berlaku jujur, berkata jujur, bertindak jujur. Memang berlaku jujur itu tidak populer dewasa ini. Berlaku jujur itu banyak orang yang mengatakan, ya kalau jujur ya hancur, kalau jujur ya remuk. Tetapi firman Tuhan jauh dapat dipercaya. Firman Tuhan mengatakan, mari kita menjadi orang yang berlaku jujur, menjadi orang yang berbicara jujur, yang bersikap jujur. Karena apa? Orang yang jujur justru hidupnya akan terjamin di hadapan Tuhan. Dalam Yesaya 33 ayat 15 sampai 6 dikatakan, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ingat, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Wow, luar biasa. Firman Tuhan mengatakan hal yang luar biasa. Orang yang jujur, orang yang bersikap jujur, berlaku hidup dalam kebenaran, luar biasa. Dia akan aman. Bahkan persediaannya terjamin oleh karena Tuhan.
Dan dalam Mazmur pasal 64 ayat 11 juga dikatakan, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang jujur akan bermegah. Luar biasa. Jadi firman Tuhan luar biasa mengingatkan kepada kita bahwa kita mau hidup seturut apa yang Tuhan mau. Yaitu kita mau belajar hidup jujur. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin Ananias dan Safira ini adalah tipe orang dengan harga diri yang tinggi. Dia kepengen diwah mungkin. Ada sedikit ego dalam dirinya. Tetapi berlaku jujur apa adanya itu ternyata jauh lebih terhormat. Dan sayang sekali kalau kita melihat Safira sebagai seorang istri, seharusnya dia bisa menjadi penolong bagi suaminya. Sebenarnya dia bisa menjadi penyeimbang rohani bagi suaminya. Atau ketika ada anggota keluarga yang keliru, dia berani meluruskan, tapi tidak sebaliknya. Dia bersekongkol dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, kesepakatan yang keliru itu menimbulkan malapetaka. Tetapi sebaliknya, kesepakatan yang kudus menghadirkan hadirat Allah. Kita lihat Yeremia pasal 11 ayat 9 sampai 11. Ini tentang kesepakatan yang jahat. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu, telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Tetapi lihat, bandingkan. Persepakatan yang kudus itu menghadirkan hadirat Allah dan jawaban bagi doa dan permohonan kita. Dalam Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pesan Tuhan dari pelajaran Ananias dan Safira bagi orang percaya adalah, jangan ada kepura-puraan di hadapan Allah dan hindarilah ketidakjujuran dan dusta. Sebagai penutup, gereja Tuhan harus kudus dan semakin berkualitas menegakkan kebenaran serta menjadi saksi-saksi Kristus. Sebagai ayat penutup, Kisah Para Rasul 5 ayat 11 sampai 14. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ketika kita hidup kudus dan hidup yang berkualitas dengan menegakkan kebenaran serta berlaku jujur menjadi saksi-saksi Kristus. Lihat, ayat ini dikatakan bahwa mereka sangat dihormati orang banyak. Dan apa? Semakin hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Jadi banyak orang akan menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi mari pada siang hari ini kita mau belajar. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan. Mari kita mau introspeksi diri kita saat ini. Sudahkah aku menjadi pribadi yang berkualitas itu? Sudahkah aku benar-benar memberikan hidupku hanya kepada Tuhan? Memberi yang terbaik buat Tuhan? Mari. Mungkin saat ini ada kalanya kita jatuh. Tetapi nggak apa-apa. Kita mau cepat-cepat bangkit. Kita mau cepat-cepat bangun.
untuk kita terus berusaha menjadi pribadi-pribadi yang murni, pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian renungan kita siang hari ini, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu yang luar biasa. Engkau mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di dalam Engkau, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang unggul Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tantangan itu banyak, masalah banyak Tuhan. Tapi ketika kami benar-benar menjadi pribadi yang hebat atau menjadi pribadi yang berkenan kepada Engkau Tuhan, kami akan mampu Tuhan untuk mengatasi hidup ini. Dan kami rindu Tuhan untuk kami melayani Engkau lebih lagi, untuk kami memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Bapa, janji firman-Mu itu, ketika kami Tuhan benar-benar memberi yang terbaik buat Engkau, hidup kami juga berlaku jujur Tuhan. Ada janji-Mu Tuhan, bahwa kami akan aman di tempat-tempat tinggi, dan semua yang kami perlukan Tuhan akan mencukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat janji firman-Mu yang luar biasa. Asalkan hidup kami benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, bimbing kami terus Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu itu terus yang menuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari menjadi semakin berkualitas di dalam Engkau. Kau berkati Tuhan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Kau memberkati Tuhan setiap pelayan-pelayanan-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bunda Wiwi.